Badai pasir telan tentara ini 7 fakta mencengangkan soal kepulan debu dahsyat. Cina sedang diterpa bencana badai pasir di kota Dunhuang di barat laut Cina pada Selasa 27 Juli 2021. Kala itu badai pasir setinggi 100 meter telah menyelimuti kota Dunhuang. Saat kejadian berlangsung, terekam video yang memperlihatkan bagaimana pasir tersebut merayap di atas gedung dan jalan raya Dunhuang. Di balik kejadian mendebarkan tersebut, berikut 7 fakta mencengangkan soal kepulan debu dahsyat seperti badai pasir Cina yang dikutip dari Life Science Rabu 27 Juli. 1. Pola cuaca yang menjengkelkan. Jika terjadi badai pasir, debu mulai menyelimuti dan mengubah keseluruhan kota. Badai debu atau badai pasir ini biasanya disebabkan oleh bagian depan yang bergerak melalui daerah gersang dengan banyak sedimen untuk diaduk dengan anginnya. 2. Tentara hilang saat badai pasir. Pada saat itu tengah terjadi pertempuran Pelusium ketika Persia Kambises II menaklukkan Mesir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, Persia memiliki 50.000 pasukan yang berangkat ke Oasis Siwa. Lalu dengan perjalanan mencari nasihat dari Oracle di Gurun Barat, pasukannya menghilang dan terkubur oleh badai debu. Penelitian dari Universitas Helwan Mesir menemukan sebuah situs pada tahun 2000 yang menemukan pakaian dan artefak. Menurut majalah arkeolog, itu adalah jasad tentara Kambises. 3. Habub. Habub merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti jenis badai debu yang sangat intens yang disebabkan oleh aliran badai petir. Badai ini biasanya terjadi di Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Utara. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, setiap tahunnya Habub dapat melanda daerah Phoenix 1 hingga 3 kali. Sehingga dapat disimpulkan lebih dari 100 badai debu terjadi di negara bagian Arizona dalam 10 tahun terakhir. 4. Mangkuk debu. Pada 1930-an, kekeringan parah berkepanjangan melanda dataran barat daya dan tengah, khususnya kota Oklahoma. Dalam kondisi seperti itu, debu dan badai pasir sudah biasa terjadi dan memunculkan nama era yang masih mewarnai cerita waktu dan tempat itu. Dust Bowl, jika diartikan sebagai mangkuk debu, itu diperparah oleh teknik pertanian yang melucuti tanah dari rumput mengakar dengan metode yang salah. Badai debu tersebut membuat ratusan ribu orang mengungsi. 5. Badai radioaktif. Australia pernah mengalami badai debu yang sangat mengerikan akibat kekeringan pada 2009 silam. Bermula dari tengah negara dan bertiup ke timur melalui sebagian besar kota di sepanjang pantai timur. Menurut NASA Earth Observatory, debu tersebut membentang 2.700 mil atau setara dengan 3.450 km, sehingga debu itu terbawa hingga ke Selandia Baru yang dapat memicu kekhawatiran bahwa sedimen tersebut mungkin membawa partikel radioaktif dari tambang uranium Australia, tetapi tes pada debu itu tidak meyakinkan. 6. Menyebarkan epidemi dan penyakit. Terjadinya badai debu dapat meningkatkan tingkat partikel di udara yang tidak aman dan tidak sehat jika terhirup karena debu tersebut bisa saja membawa campuran jamur yang berbahaya, polutan logam berat, bahan kimia, dan bakteri. Menurut Weather Channel, tidak menutup kemungkinan debu tersebut membawa penyakit kardiovaskuler dan mata dan penyakit lainnya. Misalnya saja seperti kejadian Kansas yang mengalami epidemi campak parah pada Oktober 1935 selama badai debu. Kemudian terjadinya tingkat radang tenggorokan dan kematian bayi. Selain itu di Afrika Utara, badai debu membawa wabah meningitis serta Amerika Serikat Barat Daya yang diserang demam lembah akibat spora jamur dalam debu. 7. Tanah merah Bermuda. Bermuda terkenal akan pasir putihnya, tetapi juga memiliki warna lain yang mencolok mata, yaitu tanah merah. Pulau di Bermuda tidak memiliki bahan baku yang dapat membentuk tanah menjadi berwarna merah. Ternyata sebuah studi menunjukkan bahwa sebagian besar tanah merah Bermuda tertiup jauh dari Afrika.
Ratusan ribu warga dievakuasi akibat topan Infa yang menerjang Cina. Pemerintah Cina mengevakuasi lebih dari 155 ribu warga akibat bencana topan Infa yang menghantam wilayah pesisir timur negara tersebut yang terjadi pada Minggu 25 Juli. Topan Infa telah memicu hujan lebat dan banjir besar di Provinsi Zhejiang, tepat di bagian selatan Shanghai. Topan yang keenam kalinya terjadi di Cina dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini terus bergerak ke utara hingga akhirnya menghantam daratan di dekat Pinghu, kota Xiaxing. Tidak hanya di Provinsi Zhejiang, banjir besar juga menerjang Provinsi Jiangsu dan kota Shanghai. Pemerintah pun menaikkan status siaga bencana di Provinsi Zhejiang dan sekitarnya. Akibat bencana ini, seluruh jadwal kereta cepat yang melintasi kota Shanghai, Hangzhou, dan Ningbo dihentikan untuk sementara waktu. Transportasi pun lumpuh akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Sedikitnya 114 ribu warga di Xiaxing menjadi korban topan Infa. Bencana ini juga merusak lebih dari 267 hektar lahan pertanian warga. Potensi kerugian ekonomi pun ditaksir mencapai lebih dari 721 ribu dolar Amerika Serikat. Lebih dari 2,68 juta kepala keluarga terkena dampak pemadaman listrik yang dilakukan di seluruh wilayah Zhejiang. Langkah pemadaman dilakukan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik yang membahayakan jiwa. Sementara itu di Shanghai, topan Infa merusak 19.560 pepohonan. Aktivitas warga lumpuh, supermarket, sekolah, museum, dan perkantoran ditutup untuk sementara. Badan Meteorologi Nasional Cina memprediksi topan Infa juga akan memicu hujan lebat di Beijing. Hujan lebat diprediksi turun sepanjang hari pada hari ini hingga besok 29 Juli. Kondisi ini adalah dampak ikutan dari topan Infa, kata He Lifu, kepala prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Nasional Cina.